Indonesia dikaruniai Tuhan memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Kalau kita ngelihat sepanjang perjalanan ini, itu kanan kirinya mangrove dan hijau masih asri. Wah, saya kagum sekali nih pemirsa. Warisan alam yang sangat luar biasa ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi kita untuk melestarikannya. Ya pemirsa, kita udah sampai di kawasan mangrove ya yang ada di Dusun 15 Kurandak, Desa Paluh Kurau. Kali ini Potret Dai TV akan mengajak Anda untuk melihat keindahan ekosistem mangrove yang ada di pesisir timur Sumatera. Pemirsa, di episode Potret kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor ya kawasan hutan mangrove yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti apa keberadaan mangrove hari ini dan juga manfaatnya bagi kehidupan dan juga alam yang ada di sekitar. Ikuti perjalanan saya. Dari data One Map Mangrove, ekosistem mangrove di Indonesia luasnya itu mencapai 3,5 juta hektar. Atau sekitar 25% dari luas ekosistem mangrove dunia. Wah, ini datanya bukan main ya pemirsa. Jadi ekosistem mangrove di Indonesia ini tersebar di sepanjang pesisir serta pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan tahukah Anda, 673.000 hektar atau sekitar 19% dari total luasan mangrove di Indonesia ini ada di Pulau Sumatera. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor berbagai wilayah hutan mangrove yang ada di pesisir timur Sumatera. Ya, pemirsa, sekarang kita sudah ada di lokasi yang pertama ya. Saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor kawasan mangrove yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ini. Nah, kali ini saya akan mengenalkan kepada Anda juga nih, pemirsa. Ini kawasan edukasi dan juga wisata mangrove yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu. Nah, kira-kira seperti apa tempatnya? Yuk, ikuti saya. Halo, Bang Gunawan. Selamat datang Bang Nanda Ya, di wisata terima kasih. Mangrove di pesisir. Terima kasih Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang. Luar biasa sekali ya ternyata tempatnya kita Iya, hari ini. Ini dibuka untuk umum mulai dari kapan Bang? Dari bulan 10 Bang. Bulan 10 tahun 2023. 2003. Oh, jadi belum ada setahun ya ternyata ya? Belum. Wah, tapi udah ramai yang datang sini. Udah. Wah, luar biasa. Jadi kalau wisatawan datang ke sini ini biasanya mereka bisa ngapain aja Bang? Mancing, naik speedboat, mancing di alam bebas. Banyak lah Bang. Wahana trail, kalau anak-anak trail mini. Ada. Oke. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin di sini ya. Bahkan hanya untuk sekedar kita bisa nikmati suasana di pinggiran pantai mangrove ini juga sudah seru ya? Seru. Nah, jadi kalau untuk kawasan kita nih Bang, sebenarnya ini kan dikelola oleh kelompok ya katanya ya Bang ya. Ada berapa luas nih kawasannya kita dan difungsikan untuk apa saja sejauh ini? Dulunya di sini untuk penelitian. Nah, kami kerjasama dengan USU. Jadi kalau untuk penelitian, emang penelitian tentang apa Bang? Dia penelitian segala macam lah Bang. Bakau, jenis binatang laut. Sebagai kawasan wisata mangrove, tempat ini juga punya fasilitas pendukung yang memadai. Ada kafe yang menyediakan kuliner khas pesisir, gazebo untuk bersantai, musola hingga speedboat untuk menyusuri kawasan hutan mangrove. Wah, ini teh dari mangrove Bang. Ini teh dari mangrove. Daun juruju. Ini yang udah jadi. Boleh kita coba Bang? Boleh. Pakai tos dulu. Boleh.
Nah, pemirsa, kita baru aja selesai ngobrol nih sama Bang Gunawan, dan kita juga udah disuguhi sama teh yang cukup spesial ya, yang cuma ada di sini kalau di Kabupaten Langkat. Dan setelah ini kita akan diajak untuk explore ya kawasan mangrove yang ada di sekitar sini, dan terutama ini untuk kawasan yang ada di Beras Basah sendiri ya Bang ya. Nah, ikuti perjalanan kita. Yuk. Sambil nungguin Gunawan mempersiapkan speedboat, saya berkeliling di kawasan wisata mangrove seluas 36 hektar ini. Ya, pemirsa, kawasan ekowisata mangrove ya yang ada di Beras Basah ini juga adalah salah satu kawasan yang diberikan oleh pemerintah ya kepada kelompok masyarakat ataupun juga kelompok petani yang peduli dengan kawasan mangrove yang ada di sekitar sini. Karena memang di Kecamatan Berandan Barat ataupun juga di Kabupaten Langkat sendiri, ini kawasan ini juga kawasan pesisir baratnya ini didominasi oleh hutan mangrove yang sebenarnya ini masih sangat terjaga, namun juga cukup terancam begitu ya. Jadi mungkin pemerintah ini mengeluarkan kebijakan bahwa mereka bisa mengeluarkan ya hak guna bagi masyarakat yang ingin melestarikan mangrove. Jadi tidak ada lagi ya pembalakan ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi untuk mangrove-nya kita. Oke, pemirsa, kita coba keliling atau explore nih naik speedboat yang ini. Kita pakai pelampung, Bang. Oke, pemirsa, ini jadi salah satu SOP ya kalau kita mau berkeliling, explore kawasan pesisir ekosistem mangrove yang ada di sini. Wah, pemirsa, senang sekali ya bisa ngerasain pengalaman kita naik perahu atau naik speedboat ini ya, untuk melihat seperti apa kawasan ekosistem mangrove yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu ini. Dan ya benar, masih sangat asri, semuanya hijau, indah sekali, dan di sini kita benar-benar bisa melihat ya ekosistem mangrove yang memang masih cukup terjaga. Wah, senang rasanya bisa ngelihat keindahan ekosistem hutan mangrove yang ada di kawasan ini. Semoga ya, hutan mangrove yang tersisa ini bisa terus dilestarikan. Nah, pemirsa, sekarang kita lagi berhenti ya di tengah kawasan mangrove yang ada di sini. Dan sekarang kita lagi mau ngelihat ya, ngamatin untuk satu zona saja di depan kita ya Bang ya. Iya. Ini ternyata ada beragam jenis mangrove. Kalau bahasa sini ini dijeniskan mangrove api-api. Oh, ini mangrove api-api ya. namanya. Apa yang membedakan mangrove api-api ini dengan yang lain, Bang? Daunnya beda-beda sama akar. Tapi mereka di satu kawasan ini memang beragam seperti ini. Beragam. Ya? Dia kalau mangrove api-api ini akarnya ke atas. Oh. Ya. Okay. Kalau bakau dia akarnya tunjang ke bawah. Ke bawah. Jadi di satu zona ini aja ini udah ada beragam macam jenis mangrove. Ya? Ya, pemirsa, sekarang saya sudah ada di kawasan wisata mangrove ya yang ada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Setuan. Nah, di sini saya akan bertemu dengan sekelompok ibu-ibu di mana mereka ini adalah para pelestari mangrove juga yang ada di kawasan ini, dan mereka mendapatkan banyak privilege ataupun juga manfaat dari mangrove yang terjaga di sini. Salah satunya mereka bisa meningkatkan ekonominya mereka ya lewat membatik
dengan mangrove itu ya, yang dijadikan sebagai pewarna alami ataupun juga pewarna di batik-batiknya mereka. Wah, kira-kira seperti apa ya? Yuk kita ketemu langsung, dan saya sudah bersama dengan ibu-ibunya di sini. Di sini saya bertemu dengan Ayu dan Siti. Mereka adalah para pegiat batik mangrove yang ada di Desa Tanjung Rejo ini, pemirsa. Kali ini saya akan diajak untuk melihat proses mereka membatik yang dimulai dari mengambil bahan baku pewarna alami dari tanaman mangrove yang ada di sekitar kawasan ini. Nah, jadi pemirsa, ini adalah salah satu batang mangrove ya, ataupun bakau, namanya bakau api-api ya, yang digunakan oleh ibu-ibu yang ada di sini ya Bu ya. Ini untuk jadi pewarna alami mangrove yang dibuat untuk membatik. Nah, jadi ini diambil hanya sedikit saja ranting-ranting yang sudah kurang produktif ya, dan kemudian nanti dijadikan untuk pewarnaan alami di batiknya mereka. Berarti yang mana Bu kita ambil? Yang ini udah bisa? Nah, yang kayak gini ya Bu ya, berarti ini tinggal dipisahin aja sama daunnya. Nah, jadi ini pemirsa tadi Bu Ayu dan Bu Siti itu baru aja ngambil ranting-ranting pohon ya, yang usianya udah 4 tahun ke atas, supaya katanya getah yang dihasilkan juga lebih pekat. Nah, jadi hanya ranting-ranting ini saja, sedikit ini diambil, dan ini udah cukup ya untuk bisa mewarnai lembar kain yang nantinya akan dibatik oleh ibu-ibunya. Nah, jadi dari sini ini bisa menghasilkan ekonomi yang juga luar biasa untuk masyarakat yang ada di sini. Ya pemirsa, kita udah sampai di lokasi sanggar ya, tempat ngebatiknya ibu-ibu yang ada di Sima Batik Mangrove ya Bu ya, Desa Tanjung Rejo. Dan kita masih sama Ibu Ayu. Kita kemana Bu? Ke sanggar. Yuk. Pembatik. Wah, ini lagi pada membatik ya. Halo Ibu. Nah, ternyata di sini pemirsa kita langsung ketemu sama ketuanya ya, Ibu Hamidah, Ketua UMKM Sima Batik Mangrove. Dan selain Bu Mida, kita juga sama Ibu Siti di sini. Nah, saya pengen langsung nanya-nanya ke Ibu nih Bu, gimana sih awal mula ibu-ibu yang ada di Desa Tanjung Rejo ini mulai membatik, dan menariknya ini manfaatin dari mangrove, ternyata ini bisa jadi pewarna alaminya gitu. Jadi kami masyarakat Desa Tanjung Rejo bersama dengan teman-teman Yayasan Gajah Sumatera itu berinisiatif untuk melakukan penanaman mangrove. Jadi dari penanaman mangrove ini bisa membantu untuk memulihkan hutan mangrove yang ada di Desa Tanjung Rejo. Nah, setelah pulih hutan kami ini, nah, kalau teman-teman dari Yagasu, mereka berpikir bagaimana sih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di pesisir pantai, khususnya ibu-ibunya. Salah satu anggota Yagasu ini mengajak ibu-ibu lah, terutama saya ketuanya, untuk melakukan kayak studi banding lah, gitu, belajar bagaimana caranya membatik. Teman-teman dari Yagasu ini bercerita, bisa nggak sih pohon mangrove itu sebagai pewarna? Ternyata setelah diuji coba, pohon mangrove ini mempunyai warna yang sangat pekat. Nah, kalau kena pakaian itu tidak mudah luntur, getahnya itu pekat. Nah, jadinya Yayasan Gajah Sumatera ini memberikan kami pelatihan khusus untuk membatik dengan pewarnaan mangrove. Dari mulai cara merebus warna, cara mencanting, menggambar. Jadi mereka tuh benar-benarlah memberikan kami ini waktu mereka, dana mereka, untuk supaya ibu-ibu yang di pesisir pantai ini ada kegiatannya gitu. Adalah uang masuk untuk ibu-ibu yang ada di sini. Itu tahun berapa Bu? Itu di tahun 2012. Jadi sampai hari ini, Sima Batik Mangrove ini udah berhasil ngejual ratusan lembar kain batik dengan motif yang beragam. Mereka ini punya komitmen untuk menghasilkan hanya kain batik yang punya kualitas baik dan premium saja.
Dan setiap lembar kain batik ini dijual mulai dari 600.000 hingga jutaan rupiah tergantung motif dan tingkat kerumitannya pemirsa. Wah, pemirsa, ini sangat luar biasa sekali ya karya dari ibu-ibu yang ada di Desa Tanjung Rejo. Dan coba bayangin karya seindah ini. Ini untuk satu kain aja. Ini yang lumayan sederhana ya Bu sebenarnya. Ini butuh waktu satu kain ini ngerjainnya bahkan sampai 1 bulan gitu. Dan untuk proses pewarnaannya nih pemirsa, ini bisa sampai 15 kali pewarnaan karena ini hanya menggunakan pewarnaan alami ya, yaitu dari batang mangrove-nya sendiri. Luar biasa ini. Perjalanan mengeksplor hutan mangrove yang ada di pesisir selatan Sumatera masih terus berlanjut. Kali ini saya mengunjungi kawasan mangrove yang ada di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Ya pemirsa, kita udah sampai di kawasan mangrove ya yang ada di Dusun 15 Kurandak, Desa Paluh Kurau. Dan kita akan ketemu sama Bang Widi, seorang pegiat lingkungan atau juga mangrove. Yuk. Halo Bang Wibi, apa kabar? Halo, sehat. Akhirnya bisa ketemu langsung. Di sini saya bertemu dengan Wibi Nugraha, pegiat mangrove yang turut membantu kelompok tani hutan mangrove yang ada di kawasan ini. Lalu dari sekian banyak kelompok tani hutan yang dibina, kenapa saya diarahin sama Bang Wibi ini untuk ke desa ini, ke kampung ini, Bang? Kenapa saya memilih Desa Paluh Kurau, teman-teman di Tunas Tanjung Harapan? Pertama adalah masyarakat di sini sangat welcome dan mereka sangat mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian mangrove. Jadi hari ini kita akan berkunjung ke lokasi kelompok Tunas Tanjung Harapan, itu di bagian depan, nanti di bagian depannya Selat Malaka itu 157 hektar. Di situ teman-teman dari kelompok Tunas Tanjung Harapan itu membudidayakan kepiting bakau dan udang di dalam kawasan hutan mangrove. Itu silvofishery namanya. Kita akan ke sana dan juga kita akan melihat teman-teman menanam pohon mangrove dengan istilahnya itu nyisip kami. Jadi ada yang mati, kami sisip, ada yang mati kami sisip. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita akan melihat bersama kawan-kawan, kita akan melihat kegiatan mereka seperti apa. Waduh, sangat menarik sekali. Terima kasih Bang. Ya, jadi pemirsa, ada hal yang sangat menarik ya dari masyarakat yang ada di sini, bahwa mereka ya, kelompok tani hutannya ini sudah melakukan penanaman mangrove itu sejak tahun 2011 dan mereka berhasil menjaga ya Bang ya, dan juga merawat kawasan mangrove-nya mereka ini yang juga sebenarnya masih termasuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa Karanggading ya, dan mereka berhasil menjaga mangrove-nya sehingga sekarang ini usianya udah belasan tahun dan kondisinya sangat baik seperti yang Bang Wibi bilang tadi. Dan kita akan coba untuk lihat secara langsung ya seperti apa mangrove yang ada di dalam, dan kita akan melihat keindahan ekosistem mangrove yang benar-benar terjaga di kawasan ini. Kita mungkin langsung boleh ke mereka Bang? Boleh. Walaupun mereka sudah nanam mangrove itu sejak tahun 2011, tapi baru pada tahun 2021 mereka membentuk kelompok tani hutan mangrove yang bernama Tunas Tanjung Harapan. Sampai saat ini KTH ini sudah punya 50 anggota. Ya, kita sangat kagum sekali dengan apa yang udah dilakukan sama teman-teman. Nah, hari ini kita pengen nih untuk ikut berkegiatan dan lihat langsung nih kawasan mangrove yang katanya ini benar-benar teman-teman jaga dengan baik hari ini. Boleh ya, Bang? Boleh, Bang. Nah, gimana Bang kita? Siap. Langsung, ayo. Iya. Tanpa berlama-lama, kami langsung bersiap menuju perahu untuk mengeksplor kawasan hutan mangrove yang masuk ke dalam kawasan Suaka Marga Satwa Karanggading. Saya langsung dibuat takjub melihat hutan mangrove yang masih sangat asri ini pemirsa. Saya melihat mangrove yang menjulang tinggi, yang mungkin ini udah berusia puluhan bahkan ratusan tahun ya. Jadi setiap harinya kelompok tani hutan mangrove Tunas Tanjung Harapan ini rutin melakukan patroli untuk menjaga kawasan hutan mangrove mereka. Hal ini dilakukan karena mereka masih sering menjumpai orang-orang yang dengan sengaja nih ingin menebang mangrove di kawasan mereka.
Wah, seperti yang Anda lihat, hutan mangrove di kawasan ini benar-benar terjaga dengan baik ya pemirsa. Walaupun sengat matahari yang tepat di atas kepala nih, ini nggak mampu rasanya untuk nyurutin semangat saya dan tim mengeksplorasi hutan mangrove yang ada di kawasan ini. Setelah setengah jam menyusuri sungai, kami tiba di lokasi tempat di mana kami akan melihat dan melakukan penyisipan mangrove. Ya pemirsa, kita baru aja sampai di lokasi tempat kita akan berkegiatan hari ini ya. Dan juga nanti kita akan melihat kondisi mangrove yang sudah ditanam oleh teman-teman itu sejak tahun 2011. Nah, kita akan lihat seperti apa ekosistem yang ada di sekitarnya hari ini. Dan juga nanti yang juga nggak kalah menarik, kita akan nyoba nih untuk melihat kondisi yang ada di sekitar. Dan kita akan coba menanam mangrove di kawasan yang juga mungkin masih membutuhkan untuk kita tanami mangrove. Ya pemirsa, jadi kita hari ini kan udah ditemenin sama teman-teman dari KTH Tunas Tanjung Harapan. Nah kali ini saya pengen ngobrol dulu sama salah satu anggota dari kelompok ya, ada Bang Uus. Nah Bang Uus, soal mangrove yang udah teman-teman tanam dari tahun 2011. Sekarang seperti apa kondisinya dan luasnya, ada berapa total yang sudah direstorasi sama teman-teman? Ya. Kurang lebih total ini sekitar 110 hektar, Bang. 110 hektar yang ditanam bareng-bareng sama masyarakat? Iya, keseluruhan. Nah, memang bertahap, kan nggak satu hari itu siang. Iya dong. Tapi total ini ada 110 hektar. Iya, kurang lebih. Dan sekarang kondisinya sudah seperti ini. Kurang lebih sekitar 7 atau 8 meter, Bang. Luar biasa. Ini yang teman-teman juga selain setelah ditanam dan juga dijaga terus. Dijaga, Bang. Ya, Bang ya. Karena kan kalau nggak kita jaga, masih banyak itu perambah-perambah liar. Nanti orang mereka itu nebang-nebang gitu untuk kepentingan mereka lah, entah untuk apa gitu kan. Ya. Nah, tetap kita patroli, Bang. Oke. Kita ke dalam dulu? Oke, Bang. Boleh? Ya, Bang. Selanjutnya kita melakukan penanaman mangrove. Kali ini kita akan melakukan penyisipan di areal mangrove yang kosong atau mati. Oke, ini kita untuk langsung nih ya, nanam ya, Bang. Masukkan. Kemudian kita masukkan. Baru ditekan dia, Bang, biar dia lengket. Ditekan biar dia lengket. Iya. Seperti ini. Iya. Nah, kami sangat bersyukur sekali, Bang, kami bisa mengenal Bang Wibi. Dengan adanya Bang Wibi di kelompok kami ini, kami lebih mengenal mangrove, Bang. Yang selama ini kami nggak ngerti. Ini pohon untuk apa sih? Kenapa sih ditanam? Yeah. Nah, selama kami kenal sama dia, sama Bang Wibi, kami itu lebih paham bahwasanya ternyata banyak manfaat di pohon mangrove. Semangat masyarakat KTH Tunas Tanjung Harapan ini dalam menjaga dan melestarikan mangrove benar-benar buat saya terenyuh nih pemirsa. Dan alhamdulillah, berkat kegigihan mereka menjaga mangrove, hari ini mereka mulai bisa menikmati hasilnya ya. Masih ingat kan kata kuncinya? Kita jaga alam, alam jaga kita. Semoga kita dan generasi mendatang ini bisa semakin sadar ya tentang pentingnya menjaga serta melestarikan alam dan hidup selaras dengannya. Sampai jumpa di perjalanan penuh makna selanjutnya.